Gengs, lu semua bakal kaget. Ternyata Indonesia diam-diam lagi nyiapin jurus rahasia buat ngalahin dominasi buah tropis dunia. Serius? Ini bukan sekadar pepaya biasa, tapi pepaya super yang bisa panen kilat. Cepet banget, bahkan bisa ngalahin waktu lu nunggu gebetan bales chat. Kalau lu pikir pepaya itu cuman buat sarapan sehat atau dijadiin masker, lu harus tonton ini sampai habis. Lu tahu nggak? Pepaya biasa itu biasanya butuh waktu panen sekitar 6-9 bulan. Tapi nih ya, hasil pengembangan bibit pepaya baru dari Indonesia ini bisa panen dalam waktu kurang dari 3 bulan aja. 3 bulan bro, itu bukan sulap, tapi hasil kerja keras para ilmuwan dari Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Balitbu Tropika, di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bibit pepaya super ini dikembangin lewat teknik pemuliaan canggih. Bukan rekayasa genetik, jadi tetap alami tapi mantep abis hasilnya. Dan katanya nih, satu pohon bisa hasilin sampai 50 buah pepaya ukuran jumbo dalam sekali panen. Coba bayangin, satu petani punya 10 pohon aja, udah bisa bawa pulang duit sampai 5 juta rupiah per bulan. Gokil nggak tuh? Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar kabar bahagia. Di balik manisnya pepaya super ini, ada drama panas yang lagi membara. Beberapa negara penghasil pepaya kayak Meksiko dan Thailand mulai ngerasa gerah. Mereka khawatir banget kalau ekspor pepaya mereka ke Eropa dan Amerika bakal ketahan gara-gara pepaya Indonesia yang lebih cepat panen, lebih manis, dan lebih tahan lama. Apalagi harga pepaya Indonesia lebih murah, bisa sampai Rp25.000 per buah, sedangkan pepaya impor dari Thailand bisa nyampe Rp45.000. Jelas bikin pedagang luar negeri mulai was-was, takut pasar global dikuasai sama anak bangsa. Lu pernah kepikiran gak sih, kenapa pepaya yang tumbuh di kampung nenek kita itu rasanya lebih enak dari yang dijual di supermarket gede? Karena tanah kita subur, sinar matahari pas, dan petani kita punya kearifan lokal yang luar biasa. Bibit pepaya super ini juga ternyata hasil kolaborasi antara ilmuwan dan petani lokal di Sumatera Barat yang udah puluhan tahun melihara pohon pepaya dengan teknik warisan leluhur. Jadi, bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang menjaga budaya dan alam Indonesia. Bayangin ini, seorang petani muda bernama Wahyu di pinggiran Lampung dulunya nyaris menyerah karena harga karet anjlok. Tapi setelah ikut pelatihan tanam pepaya super, hidupnya berubah total. Sekarang dia punya kebun pepaya 2 hektar, panen tiap 2 bulan sekali, dan bisa nyekolahin adiknya sampai kuliah. Wahyu bilang, gue nggak nyangka buah seenak ini bisa ngubah hidup gue. Cerita kayak gini tuh bukan dongeng. Ini bukti kalau inovasi di bidang pertanian bisa jadi jalan keluar dari masalah ekonomi. Apalagi buat generasi muda yang pengen balik ke desa. Tapi tetap cuan. Lu tahu nggak, permintaan pepaya organik di Amerika lagi naik drastis. Di pasar Whole Foods misalnya, satu buah pepaya organik bisa dihargai $10 Amerika, sekitar Rp160.000. Kebayang nggak kalau pepaya super dari Indonesia yang lebih alami dan cepat panen ini mulai masuk ke pasar itu? Dan lebih gilanya lagi, varietas pepaya ini udah diuji coba di lahan kering Nusa Tenggara Timur, dan berhasil. Padahal daerah itu selama ini dianggap nggak cocok buat budidaya pepaya. Wah, ini bener-bener bikin batasan lama soal pertanian jadi hancur. Mungkin lo bertanya-tanya, kenapa pengembangan bibit kayak gini nggak digas dari dulu? Jawabannya ada di birokrasi yang ribet, kurangnya dukungan riset, dan anggapan kalau pertanian itu bidang yang jadul. Padahal faktanya, pertanian bisa jadi ladang masa depan yang kece dan modern banget. Dengan perubahan iklim yang makin parah, punya varietas tanaman yang bisa panen cepat, tahan penyakit, dan tetap enak itu penting banget. Pepaya super ini bukan cuma buat makan, tapi simbol perlawanan anak bangsa terhadap keterbatasan. Tapi gengs, lo harus tahu, di balik keberhasilan pepaya super ini, ada perjuangan panjang yang nggak semua orang lihat. Inovasi pertanian kayak gini tuh nggak lahir dalam semalam. Di balik setiap bibit unggul, ada puluhan, bahkan ratusan eksperimen gagal. Ada petani yang rela nyoba tanam meski cuaca lagi nggak bersahabat. Ada ilmuwan yang begadang buat nyari solusi dari penyakit pepaya yang misterius. Di fase awal pengembangan, para peneliti sempat diremehkan. Banyak yang ngomong, ah pepaya doang, ngapain di riset segala? Tapi mereka tetap maju.
Karena mereka percaya bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari hal yang paling sederhana, dari sebiji pepaya yang ditanam dengan cinta dan ilmu. Balit Bu Tropika bahkan sempat kesulitan nyari lahan uji coba karena dianggap proyek kecil. Tapi semua berubah saat bibit pepaya super ini mulai nunjukin hasil luar biasa. Batangnya kokoh, daunnya hijau pekat, buahnya manis banget dengan warna oranye cerah menggoda. Bahkan beberapa chef lokal mulai tertarik pakai pepaya ini buat menu fusion, kayak salad pepaya pedas ala Korea, sampai es krim pepaya natural tanpa tambahan pemanis. Gila kan? Dan ini dia yang paling menarik. Pepaya super ini juga tahan terhadap penyakit virus ring spot yang selama ini jadi musuh utama tanaman pepaya di seluruh dunia. Kalau pepaya biasa bisa ambruk dalam 2 bulan karena serangan virus, pepaya super dari Indonesia ini malah tetap tegak berdiri, sehat, dan terus berbuah. Lu paham nggak sih segede apa potensi ini? Indonesia, yang dulu cuma dijadiin pasar buah impor dari negara lain, sekarang bisa jadi penyuplai utama buah tropis ke berbagai belahan dunia. Negara-negara kaya, kayak Amerika dan negara-negara di Eropa, udah mulai ngelirik. Mereka kaget karena kualitas buah kita ternyata nggak kalah, bahkan seringkali lebih unggul, terutama dari segi rasa dan kandungan gizi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ekspor pepaya Indonesia tahun kemarin udah tembus lebih dari 50.000 ton, dengan nilai mencapai 150 miliar rupiah. Dan dengan hadirnya bibit super ini, prediksi mereka bisa naik 2 kali lipat dalam 2 tahun ke depan. Ini bukan cuma kabar baik buat petani, tapi juga buat ekonomi desa yang selama ini sepi aktivitas. Sekarang bayangin, satu desa kecil di Nusa Tenggara Timur, yang dulu cuma dikenal karena kemarau panjang dan kekurangan air, sekarang jadi contoh nasional dalam budidaya pepaya super. Anak-anak mudanya nggak lagi minggat ke kota. Mereka balik, buka lahan, bikin komunitas tani digital, jualan langsung ke konsumen lewat aplikasi. Dan lu tahu yang paling bikin merinding? Semua itu dimulai dari satu pelatihan gratis yang diadakan di balai desa, tanpa sponsor, tanpa embel-embel. Jadi jangan remehkan kekuatan satu inovasi lokal. Sekali eksekusinya tepat, dampaknya bisa nasional bahkan global. Tapi tentu aja, nggak semua pihak senang dengan perkembangan ini. Di balik layar, ada mafia buah impor yang mulai kelimpungan. Mereka selama ini nyaman banget nguasain pasar domestik dengan buah-buah luar negeri yang harganya selangit tapi rasanya gitu-gitu aja. Dengan hadirnya pepaya lokal yang kualitasnya setara bahkan lebih unggul, mereka mulai nyoba ngejatuhin citra produk lokal lewat isu-isu palsu di media sosial. Ada yang nyebarin hoax soal pepaya super ini mengandung bahan kimia berbahaya. Padahal hasil uji laboratorium udah nunjukin kalau buah ini bebas residu pestisida dan justru lebih alami karena ditanam dengan metode organik. Konflik ini makin panas waktu pemerintah daerah mulai ngasih subsidi buat petani pepaya. Tiba-tiba muncul pihak-pihak yang protes, bilang itu pemborosan anggaran. Padahal mereka nggak ngerti, Rp1 yang ditanam di kebun bisa balik jadi Rp10 dalam waktu 2 bulan. Itu investasi jangka panjang yang jelas lebih baik daripada proyek mercusuar yang cuma bagus di brosur. Dan lo tahu siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Rakyat kecil. Petani, anak-anak muda desa, para ibu rumah tangga yang mulai buka usaha olahan pepaya. Mereka yang selama ini dianggap kelas bawah, sekarang justru jadi pionir perubahan. Mereka bukan cuma penonton, tapi pemeran utama di panggung pertanian modern Indonesia. Bahkan lebih dari itu, pepaya super ini juga punya potensi buat jadi senjata rahasia kita ngelawan krisis pangan. Di saat negara-negara besar sibuk debat soal teknologi pangan dan cetak sawah buatan, Indonesia diam-diam udah punya solusi nyata. Tanam cepat, panen cepat, gizi tinggi, tahan penyakit. Cocok banget buat jadi bahan baku program gizi anak sekolah dan bantuan sosial. Kementerian Kesehatan bahkan sempat nyebut dalam riset internal bahwa konsumsi pepaya yang tinggi bisa bantu turunin angka anemia dan sembelit pada anak-anak. Kandungan vitamin C-nya 3 kali lebih tinggi dari jeruk biasa, dan seratnya bisa bantu detoks alami tubuh. Jadi bukan cuma enak, tapi juga sehat. Gimana? Makin kebayangkan besarnya dampak dari inovasi ini? Dan ini belum masuk ke industri turunan. Kalau pepaya super ini diolah jadi produk olahan, dari jus, dodol, permen, sampai skincare alami,
Lo bisa bayangin seberapa besar potensi ekspor non-migas yang bisa kita hasilkan. Kita nggak cuma jual buah mentah, tapi juga nilai tambahnya. Sekarang pertanyaannya, akankah pemerintah dan masyarakat mau serius ngembangin ini jadi gerakan nasional? Atau kita bakal biarin lagi potensi luar biasa ini diambil sama korporasi besar dari luar negeri? Lo lihat, di negara kayak Amerika, satu riset kecil aja bisa dapat dana hibah sampai 2 juta dolar Amerika. Sekitar 32 miliar rupiah dari pemerintahnya. Kita harus punya keberanian yang sama buat ngedukung anak bangsa kita sendiri. Karena sekali lagi, ini bukan cuma soal pepaya. Ini soal martabat, soal kedaulatan pangan, soal masa depan ekonomi yang nggak bergantung pada tambang dan minyak, tapi dari tanah yang kita injak, dari pohon yang kita tanam sendiri. Pertanyaannya sekarang, lo siap nggak dukung gerakan kayak gini? Atau masih mau jadi penonton yang cuman bangga pas negara lain muji-muji produk kita? Saatnya kita semua, dari yang muda sampai tua, sadar bahwa kemajuan itu bisa dimulai dari kebun sendiri. Pepaya Super ini bukan cuma soal buah, tapi soal harapan. Harapan bahwa bangsa ini bisa berdiri tegak, berdaulat pangan, dan bikin dunia ngelirik tanpa perlu pakai gaya-gayaan. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo terinspirasi, jangan pelit dong. Klik tombol suka, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan bagikan ke teman-teman lo, biar makin banyak yang tahu kalau Indonesia punya kekuatan yang luar biasa, bahkan dari sebutir pepaya.